Baik. Nah, dari contoh kasus Pak Aftar dan Pak Zidni tadi, kita bisa menelaah atau poin-poin utamanya dari permasalahan dualitas masalah PL itu adalah 4 ini yang dirangkumkan dari bukunya Rahmi dan Mulia Suryani. Saya akan tayangkan ini, Anda bisa lihat nanti sambil perbandingannya kasus Pak Zidni dan Pak Aftar, bahwa prinsip utama dualitas adalah yang pertama, apabila persoalan utama atau tadi kita sebut sebagai masalah primal gitu ya, merupakan persoalan maksimum, maka persoalan rangkap atau masalah dualnya itu akan menjadi persoalan minimum. Dan juga sebaliknya. Jadi, kalau dia primalnya minimum, ya otomatis dualnya akan menjadi maksimum. Jadi kalau primalnya maksimum, dualnya minimum. Kebalikannya lah pokoknya. Anda kan tadi bisa lihat di sini ya kasusnya Pak Zidni dan Pak Aftar tadi. Di kasus Pak Zidni ada di sebelah kasus Pak Aftar ada di sebelah kanan, bahwa di kasus Pak Aftar beliau adalah kasusnya maksimasi atau memaksimumkan keuntungan. Tapi bagi Pak Zidni sebagai dualnya sebelah kiri, sebagai dualnya ini kasusnya adalah kasus minimum, meminimumkan pengeluaran. Jadi itu dualnya. Jadi primalnya maksimum, dualnya minimum. Sebaliknya ya. Kemudian koefisien variabel pada fungsi tujuan dalam persoalan utama atau masalah primal merupakan pembatasan dalam masalah dual. Jadi, yang menjadi koefisien variabel pada fungsi tujuan itu akan menjadi batasan atau ruas kanan dari persoalan dualnya. Contoh, Anda bisa lihat ini, koefisien fungsi tujuan ini kan, koefisien fungsi tujuan dari masalah primal ini 2 juta sama 750.000 akan menjadi pembatasan atau akan menjadi batas atau nilai ruas kanan dari masalah dualnya ini. Nah, jadi koefisien ini saya ulang poin 2, koefisien variabel pada fungsi tujuan ini 2 juta ini tadi sama 750 ya. Dalam persoalan primal persoalan utama akan menjadi pembatasan dalam masalah dualnya yang ini tadi. Di sini ya. Oke, kemudian poin selanjutnya, matrik A dalam persoalan utama atau persoalan primal, maka transposnya yaitu si A aksen atau kalau kita biasanya pakai T ya, A transpos akan menjadi matriks koefisien dari persoalan rangkap. Jadi matriks koefisien itu apa? Ya matriks yang dibuat dari koefisien-koefisien yang ada di kendala. Di sini kita punya, andaikan kita ambil koefisien-koefisiennya saja dari variabel utama yang ada di kendala ini, berarti kan kita punya 8, 5, 4, 7, 3, 6. Nah ini nantinya ketika masuk ke persoalan dual, dia akan diubah menjadi transposnya, jadi dibalik. Jadi seperti Anda cari transpos di matriks itu ya, kalau misalkan yang awalnya dibaca mendatar, sekarang dibacanya tegak gitu, atau yang awalnya tegak dia menjadi mendatar. Ini 843 kan tegak, berarti dia akan menjadi 843 mendatar. Jadi transposnya bentuknya ya 576 dia menjadi 576 seperti ini. Gitu, 576. Jadi menjadi transposnya. Begitu juga nanti otomatis menyesuaikan ya, menyesuaikan. Terus tanda pertidaksamaan ini bukan ketidaksamaan ya, tanda pertidaksamaan nanti akan berbalik. Kalau misalkan kurang dari ya menjadi lebih dari, kalau misalkan dia lebih dari ya menjadi kurang dari gitu ya, kira-kira seperti itu. Kita sudah lihat tadi ini tandanya, harusnya ini kan salah ketik tadi ya, ini kan kurang dari semua, dia berubah menjadi lebih dari. Tentunya supaya masalah primal dengan masalah dual itu penulisannya tidak rancu, maka penamaan variabel juga kita ubah gitu. Kalau di sini kita menggunakan variabel x1 dan x2, kemudian fungsi tujuannya pakai f, di masalah dual kita menggunakan notasi yang berbeda. Jadi untuk peubah utamanya di sini nggak pakai x1 x2 lagi, tapi kita menggunakan menggunakan h, atau boleh ada pakai yang lainnya, boleh pakai T, boleh M, boleh gitu, dan seterusnya, atau W boleh, bebas lah ya, bebas. Saya biasanya pakai W. Terus kemudian di bagian fungsi tujuannya, kalau di sini pakai F ya sini kita ganti pakai G atau pakai apa, atau kalau di sini pakainya Z maka di sini saya pakainya F gitu. Pokoknya dibedain aja gitu ya, dibedain. Terus Bu kok di sini X1 sampai X2 aja, kok di sini kok ternyata variabelnya sampai 3. Ya sesuai dengan kebutuhan gitu. Karena ini ketika dibaca ke bawah dia ada 3
elemen, berarti ya ketika diubah ke bentuk dual ya jangan H1 H2 saja, tapi ya ini harus diberikan variabel toh gitu. Jadi ya harus H3 sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan sini sampai 4 ya nanti berarti di sini sampai H4 gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dari bukunya Pak Mariono kira-kira seperti ini resume yang diberikan oleh beliau. Jadi untuk masalah primal itu matriks koefisien teknis yang diperoleh dari koefisien variabel utama, nantinya di masalah dual dia akan menjadi transposnya, sama ya. Terus yang awalnya menjadi suku tetap, dia akan menjadi koefisien ongkos. Apa itu suku tetap, apa koefisien ongkos, ini ada di pertemuan yang dulu. Sama, begitu juga kalau di sini yang kedudukannya koefisien ongkos, dia akan menjadi suku tetap. Kemudian dulu yang menjadi kendala utama ke I, dia akan menjadi peubah ke I. Peubah ke J akan menjadi kendala utama ke J. Kalau Anda bingung bagian ini nggak usah dihafalin karena nggak perlu. Nanti yang penting Anda bisa mengubah bentuknya sudah cukup. Terus pola minimum baku akan menjadi pola maksimum baku. Kemudian di sini nanti kalau di masalah primal banyaknya kendala itu akan menjadi banyaknya peubah pada masalah dual. Contohnya tadi yang masalahnya Pak Sidney sama Pak Aftar, kan di Pak Aftar kendalanya ada 3, berarti nanti di dualnya itu peubahnya ada 3 gitu, peubahnya ada 3. Sedangkan di masalahnya Pak Aftar tadi yang pertama kan kendala peubahnya kan ada 2 ya kan, X1 sama X2 kan. Begitu dia diubah ke Pak Sidney dia menjadi banyaknya kendalanya Pak Sidney cuma 2 gitu kira-kira ya. Jadi kalau diilustrasikan secara simbolik seperti ini, nggak usah dihafalin juga, nggak terlalu perlu, yang penting bisa mengubah bentuknya. Baik, kita ke contoh langsung kalau gitu. Nah, mengubah bentuk primal ke dual, ini contoh satu yang tadi sudah saya bahas di awal tadi. Ini kan belum baku ya, ketika Anda ketemu soal seperti ini, pastikan mengecek dulu baku atau tidak. Kalau sudah baku, ya langsung ke disiapin gitu, berarti sudah siap ke bentuk primalnya gitu. Kalau bentuk sudah siap primal, tinggal langsung diubah ke dual. Tapi kalau misalkan belum baku, ya dibakuin dulu. Ini berarti karena dia belum baku, kita bakukan dulu. Sampai sini tadi kita sudah bakukan, yang bagian ini tadi sudah baku, berarti bentuk yang baku ini sudah kita sebut sebagai bentuk yang primal atau bentuk awal. Nah, kalau soal meminta kita untuk mengubah ke bentuk dual, maka bagian kedua ini sudah siap diubah ke bentuk dual. Bentuk dualnya adalah seperti tadi ya, kita cek satu persatu. Ini soalnya maksimumkan. Fungsi tujuannya F. Variabelnya X1, X2. Nanti semua komponennya diubah ya. Yang pertama, bentuk dualnya adalah minimumkan. Jelas, langsung diubah ya. Jadi yang maksimum diubah langsung minimum. Kalau di sini minimum berarti otomatis dualnya adalah maksimum. Terus fungsi tujuan kita ubah nama. Nah, saya ubah namanya menjadi G. Kemudian saya nggak pakai X1, X2. Kenapa? Ya karena memang ini nanti akan diubah gitu. Yang tadinya kita sebut koefisien ongkos, dia berubah dari suku tetap. Suku tetap itu yang ini. Nah, suku tetap itu yang ini. Jadi, ketika mengisikan koefisien ongkos, kita melihatnya dari sini. Di sini saya pakai, di sini kan ada -1, 50 sama 4. Maka di sini untuk koefisiennya kita pakai -1 untuk variabel W1, 50 untuk variabel W2, dan 4 untuk variabel W3. Sesuai kebutuhan aja, yang perlu aja gitu ya. Dengan kendala, sekarang tinggal kita pasang. Ingat, di sini banyaknya kendala ada 3. Berarti di sini nanti ada variabelnya ada 3. Kita baca secara vertikal. Kalau di sini tadi kan menjadi transposnya ya kan, berarti kan kita bacanya secara vertikal. Bisa dilihat di sini di kendala pertama ada X1, di kendala kedua ada X1, tapi di kendala ketiga tidak ada X1. Berarti kendala pertama akan menjadi seperti ini. Min W1 dari sini plus 5W2 dari sini lebih dari sama dengan 1 langsung. Di sini tidak ada W3 di kendala pertama. Kenapa? Karena di baris ketiga sini tidak ada X1. Jadi nggak ada W3-nya. Kemudian tandanya otomatis menjadi lebih besar dari sama dengan, karena sudah bentuk baku ya kan, minimum lebih dari sama dengan 1 diperoleh dari koefisien ongkos. Jadi yang di sini koefisien ongkos, di sini berubah menjadi suku tetap. Gitu. Kendala pertama sudah selesai, kendala kedua. Nah, kendala kedua membacanya dari X2.
dari X2 bacanya. Jadi X2 ini kan di sini min 1, 10 sama 1. Ada lengkap. Berarti mulai dari W1 sampai W3 ada semua. Kemudian tandanya lebih dari sama dengan. Kemudian di sini suku tetapnya adalah 1. Dari mana? Dari koefisien si X2 ini, koefisien ongkos. Sudah, karena di sini variabelnya ada 2, berarti ini kendala utamanya juga ada 2, selesai. Tinggal kita menulis kendala yang non negatif, yaitu menyesuaikan W1, W2, W3 lebih dari sama dengan 0. Jangan pakai ini lagi, kan nggak sama variabelnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Kalau kita ilustrasikan dalam bentuk matriks gitu ya, saya bentuk tabel aja ya, Anda bisa lihat. Kalau Anda kesulitan dengan membaca langsung, Anda bisa ubah dulu ke bentuk matriks. Jadi bikin X1, X2 kolomnya. Isikan koefisiennya, jadi min 1, 5, oh di baris ketiga nggak ada berarti 0. Kemudian X2 sini min 1, 10, 1. Tandanya kan kurang dari. Nilai BI-nya ada di sini. Dan ini kita diminta memaksimumkan X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 1 juga. Nah, ketika kita ubah ke bentuk dual, bagian sini ini tetap. Jadi bagian variabelnya itu tetap. Min 1, 5, 10, 1. Ini tetap di sini. Tinggal yang ini kita ubah bentuknya, kita pindahkan ke sini. Jadi yang awalnya kurang dari, kita ubah jadi lebih dari. Kemudian tempat untuk min sama max ini kita tukar. Sini BI, berarti sini akan menjadi BI. Terus di sini tukar, pojok atas menjadi maksimum atau minimumnya. Tapi berbalik arah ya, kalau sini maksimum ya sini minimum. Lainnya ini tetap. Lah ini yang Anda pakai untuk menyusun bentuk dualnya. Jadi tandanya bacanya sekarang ke sini. Kalau ini tadi kan bacanya mendatar. Sekarang kita bacanya vertikal. Gitu aja. Gitu. Jadi tinggal memasukkan. Tinggal Anda yang mana aja, pakai ilustrasi yang mana silakan. Silakan gitu ya. Nah, atau barangkali Anda masih bingung dengan yang tadi, saya bisa tampilkan dari bukunya Rahmi dan Mulia Suryani seperti ini. Misalkan kasusnya maksimum untuk masalah primal. Jadi maksimum dari Z-nya adalah 3x1 plus 5x2. Kendalanya seperti ini. Nah, maka Anda bisa bikin trik seperti ini. Tapi harus dibikinkan tempat ya. Sebenarnya sama aja kan. Karena ini kan x1, ini kan x2. Semoga ini terbaca ya. Jadi kalau di sini nggak ada X1 ya berarti bagian sini X2-nya jangan ditulis di sebelah sini, tapi agak digeser ke kanan supaya nanti bisa nuker gitu. Jadi yang ini tukar tempat di sini. Nah, ini koefisien ongkos ditukar sama ini suku utama. Suku tetap. Kemudian yang ini awalnya tegak, ini tegak ini dia menjadi horizontal di sini. Yang tegak ini menjadi horizontal di sini. Tapi ingat tempatnya. Jadi yang baris kedua kosong, ya ini kosong. Jadi ada Y1, tidak ada Y2, terus langsung Y3. Di sini Y1 tidak ada, langsung Y2 sama Y3 gitu. Kemudian untuk yang suku tetap di sini 8, 15, 30 akan berubah menjadi koefisien ongkos. Dan prinsipnya juga sama. Kalau di sini variabelnya kan menggunakan X1, X2, di masalah dual dia diganti menjadi Y1, Y2, Y3. Boleh pakai yang lain. Saya tadi pakai W, Anda pakai yang lainnya boleh. Terus di sini kalau ini awalnya Z, di sini diubah. Boleh ZD, boleh ZD artinya Z dual gitu ya. Atau pakai yang lainnya juga boleh, bebas. Prinsipnya sama. Ini kalau kasus maksimum berarti dualnya adalah minimum. Begitu juga dengan ini contoh lain, misalkan ini kasus minimum di bukunya Suryani dicontohin juga. Lah ini kalau yang ini aman nih, karena lengkap. Tinggal mengganti aja yang awalnya vertikal dibacanya horizontal, vertikal dibacanya horizontal, ubah variabelnya, kemudian tukar koefisien ongkos sama suku tetap. Beres, sudah. Gitu ya. Sekali lagi, kalau sudah paham berarti kita geser ke contoh yang kedua tadi. Jadi di sini tadi contoh kedua, Anda sudah ditunjukkan peragaan untuk mengubah ke bentuk baku. Jadi kita anggap primalnya ini. Jadi ini primalnya ya. Primalnya ini tadi sudah ketemu, ini sudah baku semuanya. Ketika diubah ke bentuk dualnya, maka kita ubah di sini memaksimumkan. Kemudian F-nya akan saya ganti dengan G. Nah, boleh pakai yang lain ya, H boleh atau Z boleh, terserah. Kemudian yang ini loh, kok segini banyaknya Bu? Iya, karena kita melihatnya dari sini, seret. Nah,
Kan ada 5 kendala, berarti akan ada 5 variabel utama yang duduk di fungsi tujuan. Jadi 5 variabel yang duduk di fungsi tujuan, koefisien ongkosnya tinggal ambilkan dari yang ini suku tetap 4, min 8, salah ini sebentar, ini kurang 20-nya sebentar. Nah ini ya, jadi min 20 W3 ditambah 16 W4 min 16 W5 dari sini. Selanjutnya untuk menentukan kendala, ingat di sini kan variabelnya ada 2, berarti sini nanti kendalanya ada 2. Di sini kendalanya 5, di sini variabelnya ada 5. Jadi saling tuker-tukeran gitu ya. Nah, di sini kendala pertama membacanya secara vertikal, pakai transposnya. 1 berarti W1 min 1 W2 4 W3 1 W4 min 1 W5 kurang dari sama dengan 3 dari koefisien ongkos. Beres. Kendala kedua, lihatnya dari variabel yang kedua ini. Berarti min 2W1 min 1W2 plus 2W3 plus 3W4 min 3W5 kurang dari sama dengan min 1. Dari mana? Ini koefisien ongkos. Tinggal menambahkan, nah, kendala tak negatif gitu. Jadi ini mengubah ke bentuk dualnya. Sesimpel itu. Nah, itu konsepnya ya. Itu konsepnya dari mengubah primal ke bentuk dual. Kalau menyelesaikannya bagaimana? Menyelesaikannya ya pakai simplex seperti yang kemarin-kemarin. Sudah beres. Jadi ketika Anda diminta menyelesaikan masalah dual ataupun masalah primal, Anda bisa menggunakan metode simplex yang sudah kita pelajari. Boleh yang 1 tahap, boleh yang 2 tahap, bebas sesuai keterangan yang ada di soal. Kalau di soal tidak dijelaskan, berarti Anda bebas, boleh pakai metode 1 tahap, boleh pakai metode simplex yang 2 tahap. Masing-masing bentuk ini primal bisa diselesaikan sendiri, dual bisa diselesaikan sendiri. Tentunya nantinya hasil dari primal dan dual ini nanti fungsi tujuannya hasilnya sama. Harusnya sama. Tapi kalau ini kan di sini kan X1 X2, berarti kan nanti nilai X1 X2-nya tentunya tidak akan sama kan. Di sini ada 5, W1, W2, W3 sampai W5. Rinciannya tidak sama, tapi nilai total F-nya sama G-nya sama karena sebenarnya masalah dual kan diperoleh dari bentuk primal gitu. Jadi bentuk primal bisa diselesaikan sendiri, bentuk dual juga bisa diselesaikan sendiri. Pakai apa? Bebas. Boleh pakai 2 tahap, boleh pakai 1 tahap gitu, sesuai keterangan yang ada di soal. Jadi ini tadi dualitas yang kita bahas tadi itu adalah konsep bagaimana ketika Anda ketemu kendala yang seperti ini. Ini kan agak merepotkan kalau kita gambar pakai grafik, ya repot banyak sekali. Kalau misalkan pakai simplex juga banyak sekali kan, ini panjangkan ke bawah kan. Lebih enak kalau kita kerjakan 2 kendala aja tapi mendatarnya lebih banyak sehingga OBE-nya kita nggak bingung. Bayangin Anda menggunakan OBE sampai 5 baris. Bingung toh pasti. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, lebih rumit. Lebih enak kalau mengerjakannya secara seperti ini, ya kan? Dengan bentuk dual ini. Kenapa? Karena dia variabelnya yang banyak tapi kendalanya dikit. Jadi kita tidak akan terlalu banyak melakukan OBE. Jadi cukup 2 OBE tapi kan berlaku untuk 1 baris gitu. Jadi enggak agak mengurangi kerepotan lah, mengurangi keribetan gitu. Jadi bentuk primal ke bentuk dual ini salah satu alternatif yang sangat memudahkan sebenarnya kalau ketemu real permasalahan yang kendalanya banyak gitu ya. Oke, jadi itu materi tentang dualitas. Untuk latihan mandiri, silahkan Anda buka bukunya Pak Mariono, halaman 105-106. Bisa dikerjakan nomor 6 sampai nomor 10. Nanti saya cek di pertemuan selanjutnya. Untuk nomor 6 sama 7, silahkan dikerjakan sesuai instruksi. Kemudian nomor 8, di sini kerjakan dengan metode simplex 1 tahap. Untuk nomor 9, kerjakan dengan metode simplex 2 tahap. Tapi di sana tertulis dengan menggunakan dalil. Nah, Anda di sini karena kita belum membahas tentang dalil, Anda bisa mengerjakan dengan metode simplex 2 tahap aja. Sudah, pokoknya diselesaikan aja, nggak usah pakai dalil. Gitu ya. Pokoknya kerjakan dengan metode simplex 2 tahap. Gitu. Jadi saya ralat karena di situ soalnya meminta pakai dalil, nggak usah ya, pakai 2 tahap aja. Kemudian untuk soal yang nomor 10 itu baik primal maupun dual silahkan diselesaikan dua-duanya, masing-masing maksudnya. Primal diselesaikan sendiri dulu.
terus sampai tuntas, kemudian dualnya juga diselesaikan sampai tuntas. Anda bebas, boleh memakai metode simplex 1 tahap atau 2 tahap. Jadi misalkan nanti di primal, saya mau pakai 1 tahap terus yang di dual saya mau pakai metode simplex 2 tahap, bebas, monggo. Atau sebaliknya, atau mau dua-duanya pakai simplex 2 tahap, ya monggo juga. Primal pakai simplex 2 tahap, dual pakai simplex 2 tahap juga boleh, bebas. Pakai 1 tahap pun boleh, halal, bebas ya, terserah. Silakan, yang penting dikerjakan. Nomor 10 nanti akan saya cek di pertemuan selanjutnya. Saya masih mengupayakan supaya pertemuan selanjutnya bisa ketemu bareng. Seperti biasa kita temu online di Google Meet. Tapi kalau misalkan nanti ternyata tidak dapat dilaksanakan, ya kita kondisikan aja gitu ya. Nanti akan saya berikan update selanjutnya. Gitu kira-kira materi untuk pertemuan ke-14. Semoga bisa membantu. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.